Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Fatihah. Iya kana budaya saya syaratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati Syekh Abdul Qadir Jailani terkabulnya segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan hajat yang sangat mutiara sekali dalam hidup kita, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, lihormati Al-Habib Akil Bahlega Al-Bawah. Oh, Al-Bawah di sini. Bahlega. Al-Bawah kita. Nah, ya. Lihormati lil Habib Hasan Al-Kab sebelah kiri saya, masih senyum-senyum jabibnya masih, alhamdulillah. Kemudian lihormati Habib Abdul Qadir Al-Habsi Tiang Aras. Nah, alhamdulillah. Lihormati Guru Jainal Arifin, Kiai Haji Jainal Arifin sebelah kiri saya. Umur beliau ini 70-an sudah, Habib. Betulah. 74 bulan.
70, 4 bulan itu nah 70. Kalau Habib Ali itu sekitar 80 lebih ya, 83. Kalau Habib Akil berapa Habib Akil umur? 3.800 tahun. 3.800 tahun sih. Ini Habib Ali, kalau Habib Ali 80-an lebih lah, 83. Dihormati Kiai Haji Maskuni. Nah, Guru Maskuni ini masih muda lagi, masih lah Guru Maskuni lah. Berapa Guru? Pon? Oh, 60 lebih Jusidin. Panglihat turun ini narasi masih muda aja ya. Guru Tarmiji, alhamdulillah. Salam Guru Tarmiji. Nah, jangan tapi dilihati orang, nah, karena orang bisa meninggal dunia. Ini bisa memulut Bipai. Dikasih mikrofon dipulut sidin. Coba kayak kain kapan. Nah, nang di sebelah sana tuh Guru Rudiansah. Nah, jadi guru sudah sidin. Nah, alhamdulillah. Sidin beliau ini ahli dalam masalah pemburungan. Nah, burung-burung. Jadi beliau kalau soal burung tahu, tanya aja kepada beliau, Bipai. Burung apa aja Bipai itu? Dihormati Guru Johan, alhamdulillah hadir. Guru Amin tadi suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah, indah sekali ya. Bagaikan kita punya mutiara kehidupan dalam hidup ini. Kalau sampai kita masih tidak terkenang dengan Nabi, lalu sampai tidak juga terucap salam kepada Nabi, terlalu sekali. Anda kan lagu Romai Rama tuh terlalu sini. Nah itu tuh pas tuh kalau terlalunya, suara sudah indah, salawatannya sudah indah, kita tidak mencium bau Nabi, terlalu sekali. Mudah-mudahan itu membekas di hati kita, makin ingin dekat dengan Rasulullah SAW, sampai mudah-mudahan sampai nanti suatu saat berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku pulang dari dunia ini, aku ingin bertemu kepada Engkau. Karena itulah harapan puncak daripada orang yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Kita ke belakang dulu. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa fi qaulillahi ta'ala, dalam Quran surah Toha ayat 131, wala tamudanna ainaka ila ma mata'na bihi ajwajan minhum jahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqun rabbika khairun wa abqa. Jangan engkau terlalu silau atau terlalu memanjangkan pandanganmu ainaka ila ma mata'na bihi, atas nikmat yang telah kami berikan kepada orang-orang yang telah kami berikan nikmat kepadanya. Bahasa lain, orang-orang kaya. Ajwajam minhum jahratal hayatid dunya, semua itu hanyalah bunga-bunga dalam kehidupan dunia ini, supaya kami menguji kalian dengan semua itu. Ketahuilah, warizkun rabbika, rizku rabbika, rezeki di Tuhan engkau itu khairun wa abqa, itulah yang utama, yang lebih baik, wa abqa, dan yang kekal bagi kalian. Nah, simbah daripada firman Allah ini mengingatkan kita, jangan kita iri hati kepada kehidupan ini terhadap orang-orang diberikan nikmat Allah kepada mereka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita sekarang bagaimana menikmati? Jikalau pandangan kita melihat mereka, melihat materinya saja dalam hidup ini, bukan hanya mereka materi saja, kita akan kecewa terus hidup ini. Jadi kita akan, kalau ingin kecewa hidup, perhatikan orang lain terus, perhatikan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, maka niscaya kita menjadi orang yang kecewa. Orang yang kecewa tidak bahagia. Orang yang bahagia itu bagaimana? Orang tidak melihat itu tadi, yang dalam bahasa Habib Muhammad Ajibah, beliau mengatakan tadi, dua pandangan. Jika engkau ingin supaya mendapatkan nur Allah, tutup pandangan dunia ini, ucapkan la ilaha illallah,
perhatikan tentang nur-nur Allah di alam semesta ini. Atau dengan cara lain, engkau mungkin kecerdasanmu sudah baik, ambil hikmah terhadap sesuatu, menyadari di dalam hikmah itu ada kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting. Faqad nahaqallahu ajja wa jalla anil iltifati ila ghairi ma aqamuka fihi wa rizqaka min ta'atihi wa ataka min kismatihi. Maka apa yang Allah tegah terhadap dirimu untuk mendapatkan segala kenikmatan itu adalah engkau harus memperhatikan apa yang ada pada dirimu. Itulah yang ditetapkan Allah pada dirimu itu. Warizqaka, rezeki yang diberikan Allah kepadamu saat ini, meskipun mungkin dalam sedikit pandanganmu adalah sedikit daripada orang lain, tapi engkau sampai saat ini masih bisa hidup kan? Engkau masih sampai sekarang ini masih menikmati sehatnya diberikan Allah kepada dirimu. Boleh jadi orang-orang kaya yang kamu lihat itu mereka sedang sakit sebenarnya, tapi karena kamu melihat zahirnya saja nikmat, kamu pun iri kepada mereka, padahal mereka sakit. Sedangkan engkau saat ini sehat, dapat duduk, dapat senyum, dapat tertawa, dapat duduk di majelis. Subhanallah, kenikmatan apa? Oh, itu adalah ketetapan yang diberikan Allah kepadamu sebagai tanda-tanda kamu akan mendapatkan kenikmatan yang rohani yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak, subhanallah, berupa surganya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atihi, daripada ketaatanmu kepada Allah. Mungkin sebagian orang melihat itu kesengsaraan, ketaatan itu, tapi engkau nyatanya sekarang dapat menjalani ketaatan itu kepada Allah. Itulah keindahan padamu. Wa ataka min kismihi, engkau juga telah diberikan Allah kan bagian-bagianmu. Sudah punya istri kan? Guru sudah punya istri kalau guru? Sudah, alhamdulillah. Itu bagian. Orang kaya pun diberikan istri, pian juga diberikan istri. Orang kaya dia dapat berjalan, pian pun guru dapat berjalan lah. Dapat berjalan, alhamdulillah. Subhan. Tapi belum tentu orang kaya diberikan Tuhan panjang umur, sedangkan pian diberikan panjang umur, alhamdulillah. Tetapi belum tentu orang-orang yang engkau pandang hebat dan lezat nikmat, tersohor, terkenal, kaya, lantang melintang kehidupannya, engkau anggap mereka itu hebat juga menegakkan hak-hak Allah dalam hidupnya. Yang jelas hari ini engkau sudah dapat menegakkan hak Allah. Engkau dapat menyadari pemberian yang meskipun sedikit menurut ilmu materimu, tapi engkau menyadari itu adalah min rizkihi wa fadlihi, daripada rezeki Allah dan keutamaan diberikan Allah kepadamu. Wa nabhaka an ma siwa zalika fitnatan iktanahum bihi. Boleh jadi Allah memberitahukan sedikit-sedikit kepadamu beberapa ujian-ujian dalam hidup ini. Nyatanya fitnah atau ujian itu dapat engkau lewati kan sekarang. Dulu musim banjir rumahmu kebanjiran, sekarang kan tidak banjir. Banyak banjir kah banyak tidak banjir di rumahmu? Nyatanya banjir mungkin sekali setahun atau sekali seumur hidup kali. Kadang-kadang rumah sendiri adalah rumah sewaan, jadi merasa biasa-biasa saja ya kan, karena rumah sewaan. Yang sakit hati itu pemilik rumahnya ya. Itu misalnya gitu. Begitulah hidup ini. Bukan berarti Allah tidak memberikan anugerah-anugerah kepadamu. Maka waridoka bikosmi, engkau ridho atas pembagian Allah. Itulah peran yang ingin diambil Allah, seperti sebuah mutiara yang Allah letakkan nanti di akhirat. Mutiara itu yang diletakkan di akhirat, yang mutiara itu menjadikan engkau nanti bersama Allah dan bersama Rasulnya. Jadi Anda bisa melihat di sini
Ini Anda berkehidupan dengan kehidupan dunia, ya. Ada orang lain, ada orang kaya, dia punya rumah besar, dia punya mobil. Berapa buah Bib mobilnya orang kaya itu biasanya Bib? 3 buah aja Bib. Anda punya sepeda, rumah menyewa, rumah sewa, apalagi Bib? Rumah sewa serabanya aja Bib lah. Hidup pisang goreng lah, hidup pisang sisir, hidup kadang-kadang tersusun, kadang-kadang tidak. Sebut aja sini miskin Senin Kamis. Nah, Kamis. Nice. Senin Kamis. Beda terlihat johir, yalah. Sakit, kadang-kadang kamu sakit, kena fitnah sedikit, sakit ujian Allah, yalah. Nah, orang kaya sakit langsung dokter urusannya bibai, sehat pulangnya. Sehari aja sakit bibainya, sehat laginya. Kita makanya sakit berbulan-bulan. Tawa Habib Agil, udah mau baik pulang Habib lah, tidak mau baik. Nah, subhanallah. Ada yang ingin diambil oleh Allah dari kehidupanmu itu. Punya sepeda, rumah sewaan, Senin Kamis, nanti rumahnya bisa banjir, kadang-kadang sakit, jualan di pasar, jualan apa Bib? Pisang goreng, jualan. Ibu-ibu ada jualan, suami-suami bisa juga. Kadang punya suami pindah tidak karuan tampuh juga suami nih. Karuan tampuh aja nyatain. Muka suami tidak rata lah. Ya kah? Adalah Bib rata Bib. Muka orang tua enggak ada Bib lah. Jadi memang semuanya tidak rata lah. Ada yang ingin diambil Allah di semua itu, satu saja. Apa yang diambil Allah di sana ini? Namanya ridho Allah, subhanallah. Ridho Allah. Ridho Allah inilah nanti diletakkan Allah di akhirat bersama Allah dan Rasulnya. Karena ridho ini tingkatan tertinggi. Di bawah Nabi itu ridho, mardiyah namanya. Nah, tinggal kita mengamalkan mardiyah ini. Nah, tidak mesti harus kawin dengan mardiyah, tidak, bukan kawin dengan mardiyah. Mardiyah artinya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi manfaatkan mardiyah itu, manfaatkan hidup kita, susahnya kita punya sepeda aja, orang punya mobil, orang hidupnya berkecukupan lebih, kita hidup Senin Kamis, hidup ya begitu. Manfaatkan itu untuk kita mendapatkan mardiyah Allah, yaitu ridhonya Allah kepada diri. Peran itulah yang sangat berguna bagimu nanti di akhirat, kata saya. Ini cuma memang mardiyah ini sulit, kecuali kita sudah belajar namanya ma'rifatullah. Kalau tidak ma'rifatullah susah. Makanya saya mengajari kepada kita ma'rifatullah, mengenal Allah supaya kita ma'rifatullah. Bolak-balik al-aqsu, terbalik. Jadi surga itu dibentuk nanti di dunia adalah kenyamanan, sa'adah, kebahagiaan bersama Allah dan Rasul. Makanya banyak orang-orang soleh digambarkan bagaimana mereka dekat dengan Nabi SAW, meskipun mereka di waktu yang rentang waktu yang jauh dengan Nabi aja tidak pernah melihat mereka, berapa ratus tahun dan sebagainya. Contoh Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam masa hidupnya beliau tidak mau ceramah kecuali diizinkan Nabi. Begitu diizinkan Nabi, baru beliau mau ceramah. Subhanallah. Ini kan menyunyuli tekan diri ini bahasa kita. Tapi itulah kebahagiaan orang mukmin yang wujudnya nanti di akhir adalah surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani menggambarkan
Maka bagaimana kita mengolah hidup ini yang secara materi itu adalah becek, sulit, kotor, tapi berubah itu menjadi kenikmatan. Nah, ilmu itu ada ilmu di ma'rifatullah. Cara pandangnya nanti ini di sini disampaikan oleh Syekh. Maka keridoanmu ala kismihi, atas pemberian Allah itu khairul laka, itu justru lebih baik bagimu, kata saya. Wa abqa, akan menjadikan kamu kekal. Ridhomu kepada Allah itulah yang akan kekal. Wa abaraka, yang menjadi kebaikan bagimu. Wa ahro, yang akan sesuai dengan keadaanmu nanti, kenyamananmu nanti di akhirat. Wa aula, dan lebih utama kepadamu. Tanala bihi kullal marami wa tasalu bihi ila kullil maqam wa tarqa bihi ila kulli khairin wa naim wa tarfi was surur wa nafisin. Nih Habib Akil juga nih. Ya kan Habib? Ya. Habib Akil, duduk Habib. Ya, alhamdulillah. Nah, Habib Akil, sama-sama Habib Akil nih. Sampai mana tadi? Maka engkau akan mendapatkan yang disebut dengan keutuhan jiwa, kenyamanan jiwamu. Terubahlah yang kamu anggap buruk. Mungkin rumahmu kecil 3 kali berapa biasanya kecil dia? 3 kali 6 kecil, tapi kamu dapat menikmati bagian daripada kismah yang diberikan Allah kepada dirimu sesuai dengan kadarmu. Kenapa kadarmu? Ya sama ini kan malas-malas juga bekerja kan? Ya ini kadar-kadar juga lah ya lah. Nah, dulu orang sekolahan, kita tidak sekolah dulu. Ya enggak? Ya sesuai dengan kadarmu lah. Itu cocok aja kan kamu dulu tidak sekolah kan? Masa tidak sekolah mau kaya? Boleh aja, tapi kalau itu diberi oleh Allah ya kamu akan kaya gitu. Maka ini adalah bagaimana pembalikan makna ini kita sadari dengan melihat mengurangi syahwat kita sehingga kita bisa melihat bagian dalam kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting lah. Nanti kita sampai pada sebuah kalimat, posisi di mana segala hal pada diri kita bermakna ubudiyah, ibadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan